Kita berdoa, puji syukur kami persembahkan ke hadapan Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami kembali dapat menerima firman Tuhan. Namun dengan segala keterbatasan kami tidak mampu, kami memerlukan kuasa Roh-Mu turut bekerja, baik kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan, demikian juga setiap yang mendapat kesempatan, menggunakan kesempatan untuk mendengar, urapi setiap telinga, hati, pikiran, konsentrasi, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, kami semua diberkati oleh Tuhan melalui pemberitaan firman. Kami persembahkan doa ini ke depan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat kembali menggunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk menerima firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca, memperhatikan bagian firman Tuhan yang pada kesempatan yang lalu saya sudah bacakan, dan sekarang kita akan baca ulang sebagian Efesus 1 ayat 19 dan 20. Efesus 1 ayat 19 dan 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ya, dan seterusnya. Ya, pada ayat ini dinyatakan betapa hebat kuasanya yang dinyatakan bagi kita yang percaya, dan bukti kehebatan kuasa itulah kuasa kebangkitan yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan di sini dikatakan merupakan kuasa yang hebat, karena hanya kuasa Tuhanlah yang mampu membangkitkan orang dari kematian. Ya, walaupun ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kebangkitan yang besar, yang secara massal, itulah nanti pada hari kebangkitan orang mati. Tapi nyatanya kuasa Tuhan, kuasa Allah, kuasa kebangkitan yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati juga ada dinyatakan beberapa, ya, di antaranya itulah kuasa Tuhan yang telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Biarpun dikatakan bahwa Lazarus itu sudah mati 4 hari dan tubuhnya sudah membusuk, itu logika, dan saya kira logika itu benar. Kalau orang itu mati sudah 4 hari, pastinya tubuhnya itu sudah membusuk. Tetapi kalau Tuhan mau menyatakan kuasanya yang hebat, yang membangkitkan, yang telah dibuktikan dengan membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, ya, kuasa itu juga Tuhan nyatakan dengan membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Ya, walaupun orang yang mati secara fisik itu hanya sedikit saja yang memang sudah dibangkitkan, kalau dihitung secara persentase antara yang mati telah dibangkitkan dan yang sudah mati belum dibangkitkan, itu tidak tahu. Mungkin persentasenya, perbandingannya 1 banding miliar. Tapi biarpun cuma ada 1 yang telah dibangkitkan, ya pasti ini membuktikan adanya kuasa Allah, kuasa yang hebat yang membangkitkan orang yang mati.
Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa ada saatnya kubur-kubur terbuka, orang yang mati akan bangkit, orang yang telah berbuat baik, perbuatan baik yang dimaksudkan yang melakukan firman Tuhan, itu dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal, dan yang tidak melakukan perbuatan baik, yang tidak melakukan firman Tuhan, juga dibangkitkan dan akan menerima hukuman. Ya, jadi dengan contoh yang ada itu, kita harus meyakini bahwa kuasa Allah yang hebat, yang dahsyat, yang telah dibuktikan dengan membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, itu juga sudah dibuktikan dengan membangkitkan adanya beberapa orang yang memang sudah dibangkitkan. Dan ini memberikan keyakinan bagi kita untuk kita menantikan janji kebangkitan secara massal pada hari kebangkitan. Dan pada hari kebangkitan nanti, tubuh kita yang hina ini diubah menjadi tubuh mulia dalam tubuh kebangkitan, menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dan firman Tuhan menyatakan dalam surat Filipi bahwa tubuh kita yang hina ini akan diubah menjadi tubuh mulia serupa dengan dirinya menurut kekuatan kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya, ya pastinya ini adalah kuasa yang telah membangkitkan dirinya. Karena firman Tuhan mengatakan dalam surat 1 Korintus pasal 15, kalau Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian, ya dibangkitkan dari kematian, segala musuh telah ditaklukkan di bawah kakinya. Sampai musuh yang terakhir yang ditaklukkannya itulah maut. Dan kalau Tuhan Yesus memang bangkit dari kematian, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu memang menang dari maut, dari kematian. Kuasa maut, kuasa kematian tidak mampu menahan Tuhan Yesus di dalam alam maut. Tuhan Yesus bangkit itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu telah menang dari kematian, dari maut. Dan ayat yang kita baca tadi di ayat 19 mengatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan kuasa Allah, kuasa Tuhan yang hebat, kuasa yang telah membangkitkan dari kematian itu, ya itu adalah kuasa yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat, bukan saja dinyatakan bagi Tuhan Yesus, tetapi janji ini juga dinyatakan bagi kita yang percaya. Dan kalau Rasul Paul mengatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, tentunya ini sudah menjadi pengalaman nyata bagi Tuhan Yesus dan sidang jemaat Efesus. Tentunya kita tahu bahwa Rasul Paul mengirim surat ke jemaat Efesus ini memang pernah melayani di Efesus. Ya, dalam kitab Kisah Rasul, di sana dikatakan Rasul Paul melayani di Efesus itu selama 3 tahun.
kalau saya periksa dalam Alkitab, itulah pelayanan Rasul Paul di suatu kota, di suatu tempat yang paling lama. Kemudian yang lumayan lama, itulah pelayanan Rasul Paul di Korintus. Ya, di sana dikatakan 18 bulan Rasul Paul berada di Korintus, melayani di Korintus. Dan Rasul Paul mengirim surat kepada jemaat Efesus ini setelah dia ditangkap, setelah dia dipenjarakan di Roma. Sehingga surat Efesus ini seringkali juga dikenal sebagai surat penjara. Dan ada 4 surat yang dikirim oleh Rasul Paul waktu di penjara di Roma. Ya, surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose, dan surat Filemon. Ya, yang 3 surat itulah Efesus, Filipi, Kolose kepada jemaat, sedangkan kepada Filemon itulah surat secara pribadi. Dan di situ kita mengambil pelajaran bahwa Rasul Paul sebagai rasul yang memang dipilih ditetapkan oleh Tuhan, memperhatikan baik secara pribadi maupun dalam berjemaah. Dan surat kepada Efesus ini memang berbeda dengan surat kepada Kolose. Sebab kalau kepada Efesus, karena Rasul Paul memang pernah melayani di Efesus, ya, dalam waktu yang paling lama, tinggal di satu tempat dalam pelayanannya, sehingga Rasul Paul melihat dengan mata kepala sendiri permasalahan-permasalahan yang terjadi di Efesus. Sedangkan untuk Kolose, Rasul Paul itu bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di Kolose melalui hamba Tuhan yang melayani di Kolose. Ya, jadi rupanya pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang melayani di Kolose itu dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi, sepertinya tidak mampu, ya, tidak bisa mengatasi sendiri, sehingga berkonsultasi dengan Rasul Paul. Dan dari laporan itu kemudian Rasul Paul mengirimkan surat kepada Kolose. Dan ada ayat firman Tuhan yang memang mengatakan, aku belum pernah bertatap muka dengan engkau, Kolose. Ya, inilah. Jadi kalau Rasul Paul mengatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, ini pastinya kuasa yang hebat, kuasa yang telah dibuktikan bangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Itu adalah kuasa yang pernah dialami baik oleh Rasul Paul maupun jemaat Efesus. Dan kalau kemudian pada waktu Rasul Paul sudah berpisah dengan jemaat Efesus, ya, di mana perpisahannya itu tidak terjadi di Efesus, ya, tapi perpisahannya itu di Miletus. Dan pada waktu terjadinya perpisahan itu memang terjadi suasana yang sangat haru, karena Rasul Paul menyatakan bahwa jemaat Efesus tidak akan memandang wajahnya lagi. Ya, tentunya itu suatu perpisahan yang sangat mengharukan, sehingga mereka bertangis-tangisan.
Dan pada waktu Rasul Paulus sudah di penjara kemudian mengirim surat, sangat mungkin karena pada waktu itu jemaat Efesus ini masih menghadapi banyak permasalahan, menghadapi banyak penderitaan. Ya, jadi ayat ini ya sangat mungkin dikirimkan oleh Rasul Paul untuk mengingatkan kepada jemaat Efesus bahwa kuasa Tuhan, kuasa hebat, kuasa kebangkitan yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, yang telah menyatakan kuasanya yang hebat pada waktu Rasul Paul dalam kebersamaan dengan jemaat Efesus, kuasa itu pasti juga akan dinyatakan manakala jemaat Efesus itu menghadapi pergumulan yang sangat berat. Dan saya katakan bahwa pergumulan Rasul Paul bersama dengan jemaat Efesus itu adalah pergumulan yang sangat berat. Sampai dia katakan pada waktu dia melayani di Efesus ya, dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ya, ayat ini akan kita baca. Ya, dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 32, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ya, jadi beratnya perjuangan, beratnya pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paul waktu melayani di Efesus sampai digambarkan bagaikan menghadapi binatang buas. Dan tentunya ini adalah pergumulan yang sangat berat, pergumulan yang sepertinya tidak seimbang. Kalau sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia, harus berhadapan dengan binatang buas. Karena memang firman Tuhan mengatakan ada orang yang menjadi begitu kejam, menjadi begitu beringas, menjadi begitu jahat, sampai digambarkan bagaikan menjadi binatang buas. Ya, dan sangat mungkin yang digambarkan oleh Rasul Paul bagaikan binatang buas ini adalah sikap orang Yahudi yang memang memusuhinya. Dan mestinya kalau orang Yahudi memusuhi, menghambat, merintangi perjalanan pelayanan Rasul Paul itu bukan saja di Efesus, tetapi di berbagai tempat, di berbagai kota. Tapi di sini yang diceritakan bagaikan menghadapi binatang buas itu yang digambarkan yang terjadi di jemaat Efesus. Kita akan lihat yang oleh Rasul Paulus digambarkan
bagaikan menghadapi binatang buas yang kemudian dinyatakan di Miletus pada waktu Rasul Paul pamit untuk tidak kembali lagi ke Efesus, ya, kepada penatua Efesus yang dipanggil ke Miletus. Itu Rasul Paul nyatakan dalam kitab Kisah Rasul pasal 20. Kita akan baca ayat 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini." Ya, di sini dikatakan di Asia. Karena memang jemaat Efesus itu berada di Asia. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ya, jadi jelas ya di ayat ini Rasul Paul menyatakan bahwa dalam pelayanan khususnya di Efesus banyak mencucurkan air mata karena adanya pencobaan-pencobaan yang didatangkan oleh orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Lah kalau kita bicara orang Yahudi, tentunya orang Yahudi pada waktu itu ya tentunya sudah banyak berbeda dengan orang Yahudi yang hidup bersama dengan kita ya di zaman kita sekarang ini. Karena banyak kemudahan-kemudahan juga yang diberikan kepada orang Kristen. Dan karena begitu beratnya pencobaan yang dialami, terutama yang mengancam nyawanya. Ya, tadi kita sudah baca waktu tiba di Asia. Dan itu diceritakan di surat 2 Korintus pasal pertama. Ya, kita akan baca surat 2 Korintus pasal 1. Yang akan kita baca dari ayat 8 dan beberapa ayat berikutnya. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Ya tentunya ini terutama di Efesus. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi inilah beban penderitaan yang dialami oleh Rasul Paul pada waktu melayani di Asia, di Efesus. Dia katakan bahwa beban itu terlalu besar dan terlalu berat. Sebab kalau beban itu besar, biarpun ringan, itu tidak gampang untuk bisa diangkat. Atau sebaliknya, beban itu kecil tapi berat, itu juga tidak gampang untuk bisa diangkat. Tetapi di sini Rasul Paulus mengatakan beban itu begitu besar dan begitu berat, sehingga ia telah putus asa juga akan hidupnya. Jadi sepertinya sudah dijatuhi beban, sudah menanggung beban, bahkan dijatuhi hukuman mati. Ayat 9 di sana jelas, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, jadi dari ayat ini jelas bahwa kuasa Allah yang merupakan kuasa hebat yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, juga kuasa yang telah dinyatakan kepada Paulus
yang padu pelayanannya di Asia itu bagaikan sudah divonis hukuman mati. Dan hal itu Tuhan izinkan terjadi agar Paulus tidak mengharapkan pada kekuatannya sendiri. Pada ayat 10 dikatakan, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Ya, jadi Rasul Paul mengatakan bahwa penderitaan yang begitu berat, yang secara manusia tidak sanggup menanggungnya, bagaikan sudah divonis hukuman mati. Tetapi Rasul Paulus juga menyatakan kalau hal itu terjadi supaya tidak mengharapkan pada dirinya sendiri, tetapi untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan yang sudah, telah, dan akan membangkitkan lagi, akan menyelamatkan lagi. Ya, tentunya ini diberitakan untuk juga menjadi kekuatan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, seringkali antara kematian, bahkan dalam pergumulan maupun kebangkitan, berarti kemenangan, itu selalu saja silih berganti. Dan kalau dalam waktu-waktu yang lampau, kita dalam pergumulan sudah mengalami kuasa Allah, kuasa yang hebat, kuasa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kuasa itu dinyatakan untuk kita tertolong, untuk kita berkemenangan. Maka kita harus meyakini bahwa Tuhan yang sama itu akan membangkitkan kembali, akan menyatakan pertolongan kembali, akan memberikan kemenangan kembali. Ya, terpujilah Tuhan kita yang tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah hari ini, kemarin, ya bahkan sampai selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan ke hadapan Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini yang memberi kami pengharapan untuk berkemenangan atas kuasa Tuhan, kuasa Allah yang hebat, kuasa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Kuasa itu juga dinyatakan bagi kami, untuk kami mengalami kemenangan, bahkan mengalami tanda kebangkitan dari penderitaan yang seringkali bagaikan kami masuk dalam tanda kematian. Karena dalam perjalanan kami mengiring Engkau, antara pergumulan dan kemenangan itu selalu silih berganti. Dan kami meyakini kalau di waktu yang lampau kami mengalami pergumulan, kami sudah ditolong oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan yang hebat, kami sudah diberi kemenangan, kami mengalami jalan keluar. Untuk sekarang, ya bahkan yang akan datang, Tuhan akan menyatakan kuasa kebangkitan kembali. Syukur, terima kasih kami persembahkan ke hadapan Bapa dalam surga, kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.